Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang Kakang alami di waktu tirakat. Monggo Kang. Baik adik. Ada yang saya ingin ceritakan ya. Ya. Soal anak sakti yang ada pada diri saya. Begini adik. Di dalam tirakat saya itu begini. Ada seorang bayi yang baru lahir. Ya. Itu bisa bicara sama saya. Kata bayi itu bahwa dia adalah anak saya, begitu. Bayi itu bilang bahwa dia anak saya. iya. Merasa tidak punya anak, jadi saya tersenyum di situ. Kok bisa ya sampean bilang kamu anak saya? Dari mana sampean itu? Saya terlahir dari sampean, Pak, begitu. Kok bisa? Iya, saya bukan dari mana-mana, melainkan saya anak Bapak, begitu. Terus saya menanyakan soal itu. Sedangkan ada setan di depan pintu saya sedang mendengar percakapan saya dengan bayiku ini. Iya. Oh ya udah kalau begitu. Jadi are-arenya bayi ini masih berada di atas kepalanya. Sedangkan perut user-usernya masih berkeleleran. Jadi saya angkat bayi itu, saya taruh di kasur sesuai kelahirannya. Are-arenya ada di atas kepalanya, usernya, perut user itu masih berkeleleran. Jadi saya carikan bambu, saya tajamkan, lalu saya potong, lalu saya taruh di dalam taruh dikasih kain kafan, lalu saya taruh di sampingnya begitu. Sedangkan jin yang ada di depan pintu itu mengintip, mendengarkan pembicaraan saya dengan bayiku ini. Begitu adik. Terus Kang. Terus dia ingin mencuri bayi saya. Iya. Karena menurut setan itu bayi ini bayi sakti katanya, begitu. Ingin merebutnya, begitu adik. Ingin mencurinya Kang. Ingin mencurinya. Bagaimana caranya saya ingin melindungi anakku ini dari pencurian si jin itu? Saya kesulitan mencari caranya. Ketika saya lemah adik, ketika saya mau terlelap tidur, dia bisa mencuri anak saya, dibawa lari anak saya itu. Ketika saya terkejut, anak saya, kan saya begitu. Ternyata sudah dibawa lari oleh jin tadi. Saya kejar jin itu. Saya kejar, saya tangkap, tapi nggak bisa. Jin itu ketika saya tangkap menghilang adik. Iya. Bagaimana caranya saya menangkap jin itu? Kan saya begitu. Iya. Saya kesulitan, betul-betul kesulitan. Saya mau hampir putus asa di situ. Iya. Bagaimana caranya merebut bayiku itu? Karena saya tidak berputus asa, ya Allah. Bagaimana caranya saya menangkap jin itu, ya Allah? Terus saya kejar lagi begitu. Iya. Saya kejar lagi. Ketika mau bisa ditangkap begitu, menghilang lagi. Iya. Pada akhirnya dia lari ke atas langit. Dia terbang, anak saya dibawa terbang. Saya juga bisa terbang begitu. Saya ikut terbang. Ketika nyampe di langit, dikira saya gak bisa mengikuti. Iya. Dia menoleh ke belakang dan berhenti. Dia berhenti. Lalu saya begini, bagaimana caranya menangkap setan itu? Saya punya cara dan saya memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Allah, saya ingin membaca ini misalnya ya. Iya. Ingin membaca ini yang sekiranya saya gak diketahui oleh jin itu. Iya. Saya baca begini adik. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu sebanyak 3 kali. Lalu saya tangkap jin tersebut. Dia gak lari. Mungkin dia gak melihat saya.
Saya tangkap, saya lempar jin itu, lalu saya ambil anak saya bawa pulang lagi. Setelah nyampenya di rumah, jin itu masih mengikuti saya. Dia berada di depan pintu kamar lagi, adik. Iya Kang. Begitu. Mengejar terus Kang. Mengejar terus. Memang dia bertujuan ingin menculik anakku ini. Iya. Iya, begitu adik. Terus Kang. Supaya anakku ini aman, saya mohon lagi kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya saya ingin mengamankan bayiku ini? Iya. Pada akhirnya saya ingat suatu kuncian menutup begitu. Iya. Jadi saya baca begini adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah, kun fayakun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbukum kata Jibril ya ilala alaihi salam. Ya Allah Gusti Pangeran, ya Allah ya Tuhanku. Aku ingin mengunci pintuku ini supaya jin itu tidak bisa menculik anakku ini. Lalu saya ketok pintuku ini sebanyak 3 kali dengan telunjuk jariku ini. Kun kata Allah sebanyak 3 kali. Iya Kang. Lalu saya istirahat dan terlelap tidur. Setelah bangun tidur saya terkejut. Takut apa? Takut anakku tadi hilang. Iya. Ternyata nggak hilang, masih ada adik. Iya. Tapi setan itu masih di depan pintu kamarku. Tetap dia itu nggak pergi. Bersiaga Kang ya. Iya begitu adik. Terus Kang, nggak bisa dicuri Kang sama jinnya. Udah nggak bisa. Tadi saya sudah meminta pertolongan sama Allah untuk mengunci pintuku ini. Walaupun terbuka pintunya, tapi terkunci sudah begitu. Artinya jin nggak bisa masuk Kang. Jin nggak bisa masuk adik. Iya Kang. Terus pada akhirnya jin itu sendiri pergi atau bagaimana? Nggak pergi, dia terus mengintai saya, mencari kelemahan saya di situ. Iya. Ketika saya lemah, mungkin dia dengan segala cara dia mencurinya. Mungkin. Iya. Karena saya segera bangun tadi, dia belum bisa masuk. Mungkin dia belum menemukan caranya untuk masuk. Kan pintunya saya kunci begitu. Iya. Ini gini Kang. Iya adik. Kan ini terjadi di dalam tirakat saya. Apakah ada penjelasan tentang anak atau jin itu yang ingin mencuri anak Kakang? Penjelasan yang sekiranya dalam kehidupan nyata itu seperti apa Kang? Tolong dijelaskan Kang. Ada adik, ada. Begini sebenarnya kalau di dalam dunia ya. Iya. Seperti saya berbuat kebajikan lah. Iya. Berbuat baik terhadap sesama. Iya. Begini adik, wujudnya seorang bayi itu ya. Iya. Kalau di dalam kenyataan, ketika saya menolong seseorang, saya menolong tanpa suatu imbalan, tanpa suatu balasan. Iya. Itu disebut amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau besok amal soleh itu berwujud anak itu tadi. Kalau di dalam dunia buah hasil dari perbuatan yang baik, menolong seseorang, menolong apapun tanpa mengharapkan suatu imbalan, itu adalah amal soleh adik. Begitu, yang berwujud adik. Anak. Yang berwujud anak itu tadi. Iya Kang. Terus gini Kang, anak di dalam tirakat wujud nyata adalah perbuatan baik. Iya. Jin ingin mencuri anak. Iya. Kalau dalam kehidupan nyata, jin ingin mengambil amal baik kita. Itu bagaimana Kang caranya Kang? Caranya jin dalam kehidupan nyata ini Kang. Ya baik adik. Begini adik, kalau dalam kehidupan nyata seorang jin ataupun setan ingin mengambil sifat-sifat yang baik yang ada dalam manusia, begini, ketika manusia itu lemah, dia masuk, memasuk dan ibarat orang menyetir itu loh. Oh iya. Setan itu menyetir manusia ini supaya tidak ada lagi di jalan yang baik, begitu adik. Supaya tidak punya anak soleh tadi. Supaya tidak bisa
berbuat baik lagi. Iya Kang, betul Begitu. Kalau kebaikan amal soleh itu tadi diambil, artinya sama saja dengan bisa mencuri anak si bayi itu tadi. Kalau perbuatan baiknya sudah hilang, Iya. wujud baik pun juga tidak ada, karena itu buah dari perbuatan baik yang disebut Allah amal soleh itu tadi. Iya. Dia mencuri semua perbuatan yang baik melalui hati manusia. Ketika hati manusia lemah, setan mudah masuk ke dalamnya. Jadi dia bisa menyetir kemana saja. Apa yang ada dalam pikiran manusia, dia arahkan ke jalan yang tidak benar, adik. Kalau sampai setan itu sudah menguasai kita. Hati manusia. Iya. Makanya disarankan untuk manusia itu selalu beristiqomah kepada Tuhan, supaya itu tadi, supaya kelemahannya itu dapat Allah tolong, dapat Allah bantu. Amin. Ketika setan mau menyerangnya, masih punya perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Begitu, adik. Terima kasih Kang atas penjelasan yang Kakang sampaikan. Sama-sama adik, sama-sama. Semoga apa yang Kakang sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya, terutama untuk saya dan saudara-saudara saya. Kita akhiri dulu Kang. Kita sambung besok. Semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah memberikan waktu untuk kita, supaya Kakang bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman di waktu Kakang tirakat. Ya adik. Ya, saya mau pamit dulu Kang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, kita akhiri dulu. Semoga apa yang Kakang sampaikan, semoga yang beliau sampaikan bermanfaat, terutama untuk saya dan selebihnya untuk saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada kata-kata yang kurang pantas menurut saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia itu seringkali lupa atau berbuat dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.